Yesus telah bangkit mengalahkan maut, memberikan kemenangan, memberikan kehidupan yang baru, sehingga iman kami tidak sia-sia. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih yang sempurna, yang telah mengalahkan segala sesuatunya dan tunduk di bawah kakimu, karena Engkaulah nama di atas segala nama, dan padamulah kuasa segala yang ada di sorga, di bumi, bahkan di bawah bumi. Terpujilah namamu, berkati semua kami anak-anakmu Tuhan, yang menerima dan menikmati kuasa kemenangan lewat kebangkitan Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk, Tuhan semua berkati. Puji Tuhan, haleluya. Ibadah kita hari ini adalah ibadah yang spesial saudaraku, di mana kita merayakan semua apa yang telah dicatat di dalam kitab suci dan yang telah direncanakan oleh Bapa. Sungguh Tuhan tidak pernah gagal. Walaupun dalam perjalanan itu kegagalan terjadi, tapi bukan pada Tuhan. Dimulai dari Adam, dia gagal. Itu sebabnya Adam yang akhir harus datang ke dunia ini, mengambil rupa menjadi manusia. Dan hari Jumat yang kemarin kita sudah peringati bagaimana dia harus tergantung di kayu salib, menyerahkan nyawanya dan mengatakan sudah selesai. Saudara, lewat hari kebangkitan ini, Paskah itu ya semualah merayakan ya. Dari perjanjian lama sudah ada saudara. Bagaimana hari raya Paskah pada waktu itu, di mana malaikat maut sedang lewat dan membunuh setiap anak sulung, mulai dari istana Firaun sampai kepada hewan dan ternak. Jadi Paskah adalah maut telah dikalahkan. Paskah ini juga mengingatkan, walau banyak Tuhan yang diakui oleh manusia, oleh agama, tapi satu-satunya Tuhan hanya Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Dan Paskah itu juga mengingatkan bahwa saudara yang percaya akan dibangkitkan dan akan memiliki tubuh yang mulia. Inilah saudara arti kebangkitan Kristus bagi kita. Nah, kita akan lihat dari poin yang pertama. Ya, jadi kebangkitan Kristus ini apa saja sih saudara yang akan kita lihat? Sebab kemarin kita lihat bagaimana Yesus mati oleh imam kepala, oleh ahli Taurat ya. Dan dijelaskan ada yang darah biru, baju ungu, baju merah. Dan ternyata di dalam proses kebangkitan ini pun mereka masih berperan saudara ya. Karena ketika Yesus mati mereka pikir mereka sudah menang. Wah, selesai, sudah misi mereka sudah sukses. Tapi begitu terdengar bahwa Yesus bangkit, mereka buat strategi yang baru lagi. Oh, nggak bisa nih dibiarkan. Tapi kemenangan pasti menang. Ya, kita lihat pertama. Jadi kebangkitan Yesus itu adalah untuk membuktikan Yesus hidup. Ya, sebab dia hidup. Ada hari esok, ada hari ini. Hidup saudara berarti. Kalau Yesus tidak hidup, sia-sia kita beribadah di sini saudara. Kekristenan kita itu nol, tidak ada artinya tanpa kebangkitan Yesus. Baik, di dalam Lukas 24. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur, membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Diingatkan kembali, pakaian ini berkilau-kilauan, bukan warna merah, bukan warna ungu saudara ya. Warna putih saudara ya. Dan perempuan-perempuan ini berharap untuk menemukan mayat Yesus. Ya, jadi mereka mau menyembah Yesus yang mati di dalam pemahaman mereka. Dan mereka memberikan rempah-rempah sebagai penghormatan saudara. Sebagai bukti kasih mereka kepada Yesus ya. Namun batu itu sudah terguling. Artinya tidak ada satu kuasa apapun yang dapat menahan Yesus. Dan batu itu sangat besar saudara ya.
Jadi Yesus kebenaran mulai dari awal itu berusaha ditutupi oleh ahli Taurat, orang Farisi, oleh imam-imam, oleh para Sanhedrin. Ya, mulai dari lahir Yesus dia berusaha untuk dibunuh tapi tidak berhasil. Lalu sampai Yesus mati dan mereka menutup dengan batu itu. Apakah itu batu apapun itu, mau hukum Taurat atau apa saudara? Ya, jadi tapi batu itu sudah terguling. Yang menggulingkan siapa? Bukan perempuan itu. Sudah terguling. Jadi tidak ada usaha upaya yang dilakukan untuk menggulingkan batu itu. Batu itu sudah terguling. Nggak ada doa puasa untuk menggulingkan itu lagi. Karena Tuhan sendiri yang melakukannya bagi saudara. Kita lihat lagi di dalam Lukas 24 ayat 5. Oke, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia? Ya, mengapa kau mencari dia yang hidup di antara orang mati? Mengapa kau mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ini sangat perlu diperhatikan. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ya. Mengapa kamu mencari dia yang hidup? Dia hidup, dia tidak ada di kuburan. Yang dikubur itu orang mati. Ya. Yang dikuburan itu orang mati. Sekalipun orang itu hidup tapi seperti orang mati. Bukankah orang Farisi ahli Taurat seperti kuburan yang dilabur putih? Saudara ya. Jadi mencari yang hidup di antara orang mati. Jangan. Artinya apa? Kita pergi beribadah, tapi gerejanya mati. Kita gak nemukan Yesus di sana. Jangan mencari yang hidup di antara orang mati. Jangan pergi kepada pengajaran-pengajaran agamawi. Karena agamawi sendiri belum melihat Tuhan. Bagaimana bisa mereka mengajarkan kebenaran. Tapi masih banyak orang sekarang mencari Tuhan di tempat orang mati. Haleluya. Ya, mengapa kau mencari dia? Dia hidup, dia tidak ada di antara orang mati. Itu sangat jelas dikatakannya. Kenapa mati? Karena mereka bergantung kepada perbuatannya dan usahanya ya. Jadi orang-orang agama itu mati, tidak mengalami kehidupan. Karena yang diandalkan adalah usaha dan perbuatannya. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika ia masih di Galilea. Jadi perempuan-perempuan ini lupa walaupun sebenarnya itu sudah dikatakan jauh sebelumnya. Bahkan nubuatan itu mulai dari perjanjian lama pun sudah ada, saudara. Ya, manusia itu suka lupa. Makanya perlu diingatkan. Ingat apa yang dikatakannya. Yang dikatakan Yesus bukan dikatakan pendeta. Bukan dikatakan oleh imam ahli Taurat itu. Bukan yang dikatakan itu semuanya. Tapi apa yang dikatakan Yesus. Karena apa yang dikatakan oleh ahli Taurat dan imam kepala semua. Petinggi-petinggi agama itu saudara. Itu semua bertentangan dengan apa yang dikatakan Yesus. Ya. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Memang harus mati. Kenapa Yesus harus mati? Sudah dijelaskan. Karena kita sudah mati, maka kita mati bersama Yesus. Kenapa Yesus harus bangkit? Supaya saudara juga bangkit bersama dengan Yesus. Jadi jangan mencari Yesus di dalam pengajaran agamawi. Yesus telah bangkit seperti yang dikatakannya. Yang dikatakannya ya. Menurut kitab suci ya. Sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Nah dalam kebangkitan Kristus ini saudara. Ternyata imam kepala itu masih berperan. Mari kita lihat bagaimana dusta mahkamah agama. Mahkamah agama ini mahkamah konstitusi. orang Yahudi. Jadi mereka ini saudara adalah orang bangsawan. Bangsawan ini, darah biru ini ya. Ini orang bangsawan, orang-orang kaya, ini kalangan elit ya. Mereka dari orang Saduki itu adalah sama. Mereka itulah yang menjadi Sanhedrin, mereka itulah yang disebut imam-imam kepala, menjadi imam besar ya. Jadi bukan dari masyarakat biasa. Bagaimana dustanya? Dalam Matius 28:11 ketika mereka di tengah jalan datanglah beberapa dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi kepada imam-imam kepala.
Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Jadi bagaimana menutupi kebenaran itu tidak berhenti sampai di situ, saudara. Ya, masih terus berusaha. Udah mati, ternyata sesuai dengan firman Tuhan dia bangkit. Nah, supaya berita ini jangan tersiar, sampai main uang loh saudara. Main suap-suapan gitu ya. Sampai membayar dengan uang. Supaya mereka mengatakan bahwa dia tidak bangkit, dia cuma dicuri oleh murid-muridnya. Siapa yang mengatakan ini? Mahkamah agama. Imam besar, imam kepala, pemimpin-pemimpin agamawi. Mereka yang mengatakan ini saudara. Dusta. Iblislah menjadi bapamu. Karena dia adalah bapa dari segala pendusta. Mohon maaf ya, ternyata pemimpin-pemimpin agama juga dusta. Adam gagal karena dusta dari iblis. Jadi kebohongan demi kebohongan masih bisa muncul di mimbar saudara. Karena mereka tidak melihat Tuhan dan tidak mengerti kebenaran Tuhan. Sebenarnya menyedihkan. Ya, tidak mengerti akan kebenaran Tuhan. Ada lagi yang tidak percaya kebangkitan, baru kita masuk pada poinnya. Orang Saduki. Ya, orang Saduki ini, seulangi ini juga seperti dikatakan Juang, inilah orang-orang yang darah biru itu saudara. Keturunan bangsawan itu. Mereka-mereka inilah yang terpilih menjadi imam besar. Jadi kelas mereka itu di atasnya orang Farisi. Jadi kalau orang Farisi itu menengah ke bawah. Tapi orang Farisi itu lebih didengar oleh masyarakat Yahudi. Karena lebih merakyat. Karena mereka ini lebih cenderung kepada politik saudara ya. Bermain di dalam dunia sekulernya. Baik, orang Saduki tidak percaya ada kebangkitan. Ini dijelaskan di dalam Kisah 23 ayat 6. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu katanya, hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi. Itu penjelasan dari Paulus. Keturunan orang Farisi, aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap ada kebangkitan orang mati. Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Ya. Jadi tidak percaya kebangkitan. Mereka hanya tahu ya hidup, mati, selesai. Ya. Tidak ada upah, ganjaran atas dosa atau ganjaran atas kebenaran yang diterima, nggak ada. Jadi hidupnya berhenti sampai di situ saja saudara. Itulah pemahamannya. Dan mungkin sampai sekarang masih ada orang-orang yang seperti itu ya. Jadi nggak percaya kebangkitan. Kita tidak membahas terlalu banyak tentang orang Saduki dan mahkamah agama ini saudara ya. Karena saudara tidak mendengarkan berita dari mereka. Karena mereka tidak mengerti kebenaran. Mereka sendiri juga di luar kebenaran itu. Merekalah yang menutupi kebenaran. Dan menutup pintu untuk kebenaran. Itu sebabnya Yesus pernah berkata, engkau menutup pintu untuk orang-orang yang mau masuk menerima kasih Tuhan. Untuk masuk kehidupan yang kekal. Engkau mencoba menutupi dengan pengajaranmu, dengan pengetahuanmu. Tapi engkau sendiri pun tidak masuk. Itu lebih parah loh saudara. Jadi mimbar ini bisa dipakai untuk menutupi kebenaran dan menutup jalan kepada sorga. Dan orang yang punya gelar-gelar itu pun tidak memiliki sorga itu sendiri. Ya. Jadi sudah waktunya kita bangkit dari semua kegelapan. Walaupun terang, kemarin katakan jam 9 sampai jam 12 sampai jam 3 itu masih suasana terang. Tapi ternyata gereja ada dalam kegelapan karena dipimpin oleh orang-orang yang tidak mengenal kebenaran Tuhan. Kita masuk bahwa kebangkitan Yesus itu adalah membuktikan Yesus hidup. Jelas. Yang kedua, kebangkitan Yesus itu adalah menggenapi kitab suci.
Jadi bukan seperti pengajaran agama, pengajaran siapapun itu saudara, tafsiran siapapun. Tapi ini murni bagaimana firman Tuhan mengatakan. Itu yang saudara percayai. Bagaimana Tuhan berkata, ya dipesankan oleh Rasul Paulus dengan sangat tegas. Dalam 1 Korintus 15 ayat 3. Sebab apa yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Ya, yang sangat penting. Haleluya. Ini yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu saudara. Jadi berita kebangkitan ini sangat penting. Tidak berhenti hanya disalib, hanya mati. Kalau Yesus hanya mati tidak dibangkitkan, maka kekristenan kita mati, nggak ada artinya saudara. Jadi jangan dipisahkan. Ceritanya belum berakhir di salib. Ketika berkatakan tetelestai, belum. Dia harus dibangkitkan saudara. Ini berita yang paling penting yang harus kita tahu. Yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Yes, harus mati. Karena tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Banyak orang pengen langsung bangkit tanpa mau mati dulu. Bagaimana caranya? Harus mati. Kamu harus mati bersama dia dan bangkit bersama dia. Orang gak mau mati bersama Kristus tapi mau bangkit sendiri, gak bisa. Benar ya? Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Jelas? Jadi kalau orang katakan kok Tuhan orang Kristen mati? Karena kamu. Tapi aku gak percaya sama dia. Walaupun kau gak percaya, tetap karena kamu juga dia mati. Karena kematian Yesus bukan untuk sebagian orang. Bukan hanya untuk orang percaya. Untuk seluruh dunia ini, Yesus mati. Hanya saja terima atau tidak. Tapi kematian Yesus adalah untuk semua dunia. Untuk semua agama. Untuk semua suku, untuk semua bangsa. Semua tanpa terkecuali. Sejahat apapun dia, seburuk apapun, sebaik apapun. Yesus mati untuk mereka. Tidak ada pembeda-bedaan. Gak ada orang Saduki, gak ada orang golongan Apolos, golongan semua satu. Ya. Jadi dia mati karena dosa sesuai dengan apa yang dikatakan kitab suci. Jadi firman Tuhan mengatakan itu saudara. Kemudian bahwa ia telah dikuburkan. Benar. Ya namanya mati dikuburkanlah. Dia dikuburkan. Dikunci coba di kuburan itu. Tapi kuburan tidak bisa menahan dia. Kubur kosong membuktikan Yesus kita hidup. Dan bahwa ia telah dibangkitkan. Yes. Jadi mati, dikubur, bangkit. Kalau yang lain mati, dikubur, selesai. Ya toh? Rest in peace katanya ya. Saudara, jadi kalau manusia mau imam besar, imam kepala, pemimpin siapapun, dia mati berakhir di kuburan. Dia nggak percaya Yesus berakhir dalam kebinasaan, dalam kekekalan. Tapi Yesus mati, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Sesuai dengan apa? Kitab suci. Jadi jangan kata pendetaku, kata gerejaku, oh pengajaran kami seperti ini. Tidak. Sesuai dengan apa kata Bible, saudara ya. Berita yang sangat penting telah disampaikan, saudara. Bahwa Kristus telah mati karena dosaku. Supaya dosamu tidak lagi ditanggungkan kepada dirimu sendiri. Tapi telah diambil alih oleh Yesus. Dan dia telah dibangkitkan untuk pembenaran kita. Jadi ada sebuah pertukaran yang sempurna. Dari orang berdosa menjadi orang benar. Jadi jangan menoleh kehidupanmu yang lama. Walau kita tidak sempurna secara perbuatan. Tapi secara roh saudara sudah sempurna. Yang dilihat oleh Bapa Surgawi bukanlah perbuatan si Obed ini. Tetapi yang dilihat adalah Yesus yang telah mati dan bangkit yang telah tinggal di dalamku. Itulah rahasia terbesar dari abad ke abad yang tidak dimengerti oleh orang bahwa Kristus tinggal di dalam saudara. Taunya Yesus itu ada di sorga. Ada di Bukit Golgota. Apakah dia ada di Yerusalem? Apakah dia ada di Gunung Sion atau di mana-mana? Gitu saudara. Kristus sudah ada di dalam saudara. Itulah rahasia terbesar yang tidak dimengerti oleh orang. Ya. Selanjutnya, jadi Kristus dibangkitkan. Itu berita penting dan untuk membenarkan kita. Tidak seorang pun manusia yang benar. Ya, tidak ada yang benar. Semua manusia itu pembohong, pendusta, ya, pendusta dalam kitab Roma. Semua manusia pembohong, durhaka, bejat, tidak ada yang benar. Dan upah dosa itu, ketidakbenaran itu adalah maut. Tapi Yesus
itu membenarkan kita sekarang. Ini yang harus kita tahu saudara. Kenapa agama selalu sibuk berusaha melakukan yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Lakukan bagian kita. Gagal. Lakukanlah yang baik. Hindarilah yang jahat. Itu hukum Taurat. Itu ajaran semua agama di dunia ini. Bahkan ajaran orang tua juga. Ajaran manusia-manusia dimanapun saudara. Kamu harus hindari yang jahat. Kau lakukan yang baik. Yes, aku ingin melakukan yang baik. Tapi faktanya sebaliknya yang terjadi. Karena ada pergolakan di dalam hidup saudara. Sebelum saudara betul-betul mengalami kematian dan kebangkitan Kristus. Saya ulangi, kematian dan kebangkitannya yang membuat saudara hidup tinggal di dalam kasih-Nya, ya. Roma 4 ayat 25. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita. Haleluya. Dia diserahkan. Walaupun, lah kalau kau anak Allah selamatkanlah dirimu. Ya toh? Penyamun mengatakan, cuma kemarin kan semua kita penyamun juga ternyata. Kalau kau anak Allah selamatkanlah dirimu. Bahkan saudara pendengaran mereka keliru. Ketika Yesus mengatakan Eloi, Eloi, oh dia memanggil Elia. Tafsirannya, aduh saudara. Keliru saudara ya, lihat tuh. Jadi Yesus diserahkan karena pelanggaran kita. Saudara, dia substitusi kita ya. Harusnya kitalah yang disalibkan. Jadi ketika saudara melihat peristiwa itu, saudara ada di sana bersama dengan dia. Dan sekarang bersama dengan dia juga kita dibangkitkan. Dibangkitkan karena pembenaran kita. Karena kita tidak mungkin dibangkitkan orang berdosa. Gak bisa. Orang berdosa ya dibangkitkan ya tetap di dalam kematian yang kekal. Bukan untuk menikmati kehidupan. Ya, jadi dibangkitkan karena pembenaran kita. Sekarang sebagai kita orang percaya pada Kristus itu sudah dideklarasikan. Saudara ada orang benar. Apapun keadaanmu, seperti apapun pemahaman saudara. Tapi yang jelas kebenaran yang sebenarnya adalah kita sekarang menjadi orang benar. Mungkin banyak orang baik di dunia ini, tapi orang benar siapa? Orang benar siapa? Kita menjadi orang benar bukan karena kita sudah berbuat benar. Karena kalau itu dasarnya tidak seorang pun manusia yang bisa menjadi orang benar. Tapi saudara menerima dulu kebenaran itu dan sekarang saudara sadar, saudara percayai bahwa saudara orang benar. Maka orang yang benar ini akan berbuahkan buah kebenaran. Karena kebenaran itu ada di dalam kita, ya. Jadi untuk dibenarkan berarti dibebaskan secara hukum dari semua kesalahan kita. Secara hukum loh. Jadi gak bisa lagi dibawa ke pengadilan, gak bisa lagi dituntut. Walaupun ada pengacaranya, mau banding, mau apa gak bisa lagi saudara. Ya, seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa lagi. Wow, inilah yang dilakukan Yesus bagi kita lewat kebangkitannya. Padahal kita dulu sudah berdosa. Tapi seolah-olah tidak pernah kita berlakukan dosa. Seolah-olah. Itulah faktanya saudara. Itulah kebenaran. Ekstrim memang. Tapi itulah kenyataannya saudara. Berikutnya dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia tidak mengenal dosa. Jangankan berdosa. Mengenal dosa pun tidak saudara. Tapi dia dibuat menjadi dosa supaya di dalam dia kita dibenarkan. Ini penting sekali. Karena banyak orang Kristen gak tahu kalau dia orang benar. Makanya doanya selalu minta dilayakkan. Selalu minta pengampunan. Capek kan? Doa makan. Tuhan berkatilah makanan ini. Namun di atas semuanya itu. Ampunilah terlebih dahulu segala dosa dan pelanggaran kami. Yang kami sengaja, yang tidak kami sengaja. Disuruh mimpin doa di kelas, di kantor. Pasti doanya begitu juga. Di persekutuan. Mau menaik mimbar, Tuhan layakkan aku Tuhan. Urapi aku sekarang, saya mau menyampaikan firman-Mu. Karena dia gak sadar dia orang benar. Belum mengenal kebenaran. Kebenaran ini sangat betul sekali saudara. Karena kalau tidak ada kebenaran, yang ada ketakutan. Merasa tidak layak. Kita akan bersembunyi. Kita akan pakai topeng. Supaya kelihatan bagus di luar. Kebenaran itu dari dalam. Bukan di luar ini. Kristus yang di dalam kita itulah kebenaran saudara. Ya, kita telah dibenarkan. Jadi dibebaskan secara hukum. Jadi betul-betul pure saudara. Enggak ada lagi
pendakwaan jangan lagi intimidasi, jangan berikan ruang. Ya. Tapi aku masih melakukan A, B, C, D, gak apa-apa. Kebenaran itu akan menuntun saudara. Bukan saudara yang berusaha lepas atau bebas, tapi kebenaran itu akan merdekakan saudara. Sampai saudara benar-benar merdeka. Apabila anak itu merdekakan kamu, Yesus, maka kamu benar-benar merdeka. Jadi bukan usaha saudara, bukan doa puasa saudara, bukan pelayanan saudara, bukan pengorbanan saudara, bukan pengabdian saudara, bukan darah merah yang kita bayar harga ini, bukan baju ungu yang sudah mengabdi. Ya saya kena juga itu ya Pak Hong ya. Bertahun-tahun saya mengabdi. Full time loh saudara. Saya didoktrin. Waktu kuliah saya sudah sekolah teologi. Jadi pagi saya kuliah sekuler, sore saya kuliah Alkitab. Dua-dua lulus. Buang ijazah. Harus melayani. Sampai Tuhan bongkar semua rahasia kebenaran itu saudara. Semua sama kita di hadapan Tuhan ya. Sama di hadapan Tuhan. Mengalami kebenaran yang memerdekakan kita. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Oke, kembali saya baca. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita telah dibenarkan oleh Bapa. Kita adalah orang benar. Jadi dibenarkan saudara. Orang berusaha untuk menjadi benar. Dengan apa? Perbuatannya. Saudara dibenarkan. Manusia membenarkan diri sendiri. Beda ya dalam, ini anak-anak muda ya kan. Bahasa Indonesia ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Aktif berarti awalan me. Membenarkan, membeli, memakan. Tapi kalau pasif itu berarti kita nerima. Kita dibenarkan. Agama itu membenarkan dirinya. Pengajaran-pengajaran yang banyak di mimbar itu saudara membenarkan dirinya dengan usaha, dengan perbuatannya. Tapi saudara dibenarkan, saudara terimalah kebenaran itu ya. Kita dibenarkan. Bukan karena perbuatan kita. Di luar Yesus tidak ada kebenaran dan pembenaran. Ya saya ulangi, di luar Yesus tidak ada kebenaran dan pembenaran. Itu sebabnya dikatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jalan itu adalah salib saudara. Gak ada jalan lain. Hanya satu jalan. Itu salib. Gak ada pengorbanan yang lain saudara. Itulah jalannya. Kebenarannya apa? Yesus dibangkitkan. Itulah kebenaran. Karena kebenaran itu masih dicoba ditutupi. Oh dia gak bangkit kok. Dia gak bangkit, gak ada kebangkitan. Sampai disogok untuk menutupi supaya terberita bahwa memang viral langsung bahwa Yesus tidak bangkit. Saudara, kebenarannya apa? Yesus bangkit. Jalan itu adalah salib. Kebenaran itu adalah kebangkitan Kristus sekarang. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Hidup itu apa? Saudara menerima hidup kekal untuk hidup dalam kerajaannya. Itu komplit saudara. Saudara gak boleh lompat langsung kepada kebenaran tanpa salib. Di luar salib tidak ada kebenaran. Agama lompat langsung kan. Bukan satu jalan menuju ke Roma. Saudara mau coba lompat langsung pada kehidupan without kebangkitan? Tidak bisa. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi saudara, sudah kita terima salib Kristus pengorbanannya? Saudara jalan. Karena jalan kita dulu sudah putus. Jembatan itu sudah rusak oleh Adam. Saudara berusaha membangunnya pun gak akan pernah bisa. Agama yang mencoba membangun itu saudara. Supaya bisa mereka terkonek. Sudah putus hubungan kita dengan Tuhan. Jalan kita sudah putus. Harus melalui salib. Saudara mendapatkan kebenaran itu melalui kebangkitan. Itulah kebenaran. Makanya katakan Paulus, ini yang paling penting ku sampaikan kepadamu. Yang benar adalah bahwa Yesus telah dibangkitkan. Karena kalau tidak dibangkitkan kita lihat selanjutnya nanti saudara. Baru dia hidup. Jadi gak bisa tanpa mati. Saudara disalib gak bisa hidup. Mati bangkit baru hidup saudara ya. Haleluya. Jadi mati bangkit kita memperoleh hidup yang kekal. Berikutnya membuat kita supaya iman kita tidak sia-sia. Dalam 1 Korintus 15 ayat 14. Ya.
Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaanmu. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Ya. Hanya berhenti percaya salib. Bahkan sampai membuat drama disalibkan, saudara ya. Mengalami siksaan. Gak ada gunanya. Ya. Jadi saudara, kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami. Dan sia-sialah kepercayaan kamu. Saudara. Jadi sia-sia kita memberitakan Injil ini. Karena Injil yang kita beritakan bukan Injil Kristus sebenarnya. Kalau memang Yesus tidak bangkit, itu Injil yang lain. Injil yang lain itu sebagian ada benar, ada yang salah. Tapi Injil Kristus itu 100% benar. Injil yang lain itu ada kabar baik, ada kabar buruk. Tapi Injil Kristus itu semua 100% adalah kabar baik. Itu saudara. Walaupun keadaanmu tidak baik, karena engkau berbuat yang tidak baik, it's okay. Gak apa-apa. Berbaliklah. Tuhan tunggu kita. Dia tetap menunggu. Karena dia menopang kita. Ya, jadi saudara, Kristus telah dibangkitkan sehingga iman kita tidak sia-sia. Iman kita tidak sia-sia. Percuma dong ya, orang beribadah, udah bayar harga, udah semua lakukan segala sesuatunya, tapi sia-sia karena tidak mengerti kebenaran. Yang kedua, mereka masih tak hidup dalam dosa. Buktinya, doanya ngaku-ngaku dosa terus, masih hidup dalam dosa. Kita bisa melakukan dosa, tapi tidak hidup di dalam dosa. Beda ya, saudara. Jadi kalau orang gak mengalami kebangkitan Kristus, masih hidup dalam dosa. Hidupnya muter-muter terus. Bangsa Israel juga masih hidup dalam dosa itu di padang gurun. Bersungut-sungut terus, fokus pada dirinya, pada usahanya. Bukan tidak selamat, tapi harus mati di situ. Tidak sampai ke hari perhentian, ke tanah yang sudah disediakan Tuhan ya. Selanjutnya, Kristus ini dibangkitkan adalah untuk membangkitkan kita juga. Jadi kita gak berhenti di kematian. Sorry ya, kadang-kadang kalau berita kematian kan orang gak suka ya. Pengennya panjang umur gitu ya. Kalau, aduh jangan cerita kematian lah gitu ya. Tapi Paulus mengatakan kematian itu gak apa-apa. Itulah keuntungan. Kalau sudah mengalami jalan tadi, kebenaran dan hidup ya. Sudah melewati, menerima korban salib Kristus, menerima kebangkitan Kristus, dan menerima kehidupan kekal dan hidup kerajaan surga. Mati itu adalah keuntungan. Karena saudara sudah selesai dari semua jerih lelah kita yang ada di bumi. Gak ada lagi keringat kita, saudara, gak ada lagi. Ya, ratap tangis, sukacita semuanya. Tapi kalaupun aku masih ada di bumi ini, untuk apa? Mau senang-senang, mau happy-happy, boleh aja. Tapi aku ada di sini adalah untuk berbuah, menjadi murid, punya belas kasihan. Kita udah tahu di sini tempat gedung yang mewah, yang bagus begini. Kita dengarkan kabar baik, lalu kita simpan pada diri kita sendiri. Sorry, betapa egoisnya kita. Banyak orang di luar sana, saudara, yang membutuhkan kabar baik. Belum tentu mereka menolak. Apakah kita beritakan? Nah itu sekarang yang perlu kita lakukan. Tapi itu pun dengan sukarela gitu ya. Enggak dengan paksaan, enggak dengan tekanan. Tidak saudara. Itu akan mengalir dengan pertolongan Tuhan dalam hidup saudara saya. Jadi membangkitkan kita. Di dalam Efesus 2:6. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Jadi kita dibangkitkan bersama. Kalau enggak dibangkitkan kita enggak bersama dengan dia di sorga. Sorga hanya mimpi bagi orang agama. Surga itu hanya ilusi bagi mereka saudara. Hanya impian yang tidak pernah menjadi kenyataan. Padahal surga itu sungguh real walaupun saya orang berdosa. Bahkan lihat di Alkitab itu sangat kontroversi ya. Orang berzina lah, pemungut cukai lah. Ya, ada orang baik-baik di situ. Orang yang baik-baik itu agamaw yang religius, pakai pakaian jubah merah, jubah ungu segala macam itu justru mereka yang menolak Tuhan. Panggil dari persimpangan-persimpangan jalan, mau dek kolektor kah apa semua dipanggil tuh. Maaf sampai pelacur juga. Tapi bukan pelacur yang gak kemarin itu ya. Tapi betul-betul diubah semuanya di dalam kasih Tuhan. Jadi di dalam Kristus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Sorga itu pasti.
Bukan mudah-mudahan, bukan kalau boleh. Saudara orang surgawi, kitanya pendatang di sini. Kita pendatang. Ingatlah, waktunya saudara akan kembali. Tinggal tunggu panggilannya saja. Habis kontrak saudara di bumi ini, saudara akan kembali. Jadi saudara jangan kaget nanti di sorga. Belajar dulu kebenaran ini. Oh yes, Tuhan itu mengasihi saya. Semua karena anugerah Tuhan. Ini semua kebenaranmu, saya telah dibenarkan. Saya sudah menerima. Jadi saudara nggak sampai tertunduk-tunduk terus di sana. Haleluya. Benarlah engkau telah bangkit, engkau telah menang. Kau sudah mengalahkan segalanya Tuhan dan aku memiliki hidup yang kekal. Inilah berita kebenaran itu saudara ya. Dan itu nggak bisa ditutupi oleh agama, oleh apapun, nggak bisa. Lihat loh, mau ditutup dengan batu yang besar, mau dibuat dengan dusta, nggak bisa. Kebenaran itu pasti menang. Ya, percayalah. Sesuai dengan kitab suci. Walaupun rasanya menurut pikiran kita kok susah ya. Semakin ditekan, semakin dipersulit. Gak apa-apa saudara. Kristus yang membela. Kita nggak bisa membela Yesus. Yesus membela kita. Ya kan? Jangan bela agama Kristen. Yesus yang membela kita. Kok kita membela Yesus? Yesus kaulah pembelaku. Dia pembela kita. Dialah imam besar kita. Dialah hakim yang adil saudara. Ya. Baik. Di luar Yesus tidak ada kebangkitan dan hidup yang kekal. Nggak ada. Itu harus tegas. Tidak ada. Ini bukan masalah agama. Karena ini bukan diajarkan untuk agama Kristen. Yesus nggak pernah membangun agama Kristen di bumi ini. Dia datang ke dunia kok. Ini bukan soal agama. Tapi soal kebenaran saudara. Agama itu buatan manusia. Agama tidak menyelamatkan. Agama tidak bisa memberikan jalan ke sorga. Pendeta tidak bisa. Pemuka agama tidak bisa membawa ke sorga. Siapapun dia. Orang suci manapun tidak bisa. Ini bukan bicara soal agama. Oke, semua agama baik. Tapi yang baik tanpa kebenaran gak ada gunanya saudara. Yesus cinta semua mereka. Agama apapun, sebaik apa, seburuk apa. Dia cinta. Yesus cinta. Dan saya yakin. Tidak sia-sia korban Kristus. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Bukan untuk orang Yahudi, bukan untuk orang Israel. Untuk seluruh dunia ini. Yang sudah ada dan yang akan ada. Dia mencintai semua. Itulah kasih yang sempurna. Dan kasihnya lebih besar daripada tantangan, daripada batu-batu yang dibangun orang untuk menghalangi pemberitaan Injil. Yang dibangun orang untuk menutup kebenaran. Kasih itu lebih besar. Dan kasih itu selalu selalu menang. Kalahkanlah kejahatan dengan kasih. Dengan kebaikan kasih Kristus ya. Jadi di luar Yesus tidak ada kebangkitan. Dalam Yohanes 11 ayat 25 jawab Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi bagi anak Tuhan tidak ada kematian sebenarnya. Oke? Bagi orang percaya tidak ada kematian. Dari awal tidak ada kematian. Tidak pernah dirancangkan Tuhan kematian. Tidak ada kematian, yang ada hidup. Makanya kata akulah hidup. Terus kenapa ada kematian? Itu karena pelanggaran Adam. Jadi kematian tidak pernah direncanakan. Makanya memang secara fisik kita harus mati. Secara fisik jasmani, tapi rohmu hidup terus. Dan setelah itu kita kenakan tubuh yang mulia oleh kebangkitan Kristus. Jadi bukan tubuh ini lagi. Yang hidungnya melebar kayak saya, ada hidung yang mancung, rambut keriting segala macam enggak. Enggak usah dibahas lah seperti apa nanti di sorga gitu ya. Jadi saudara, ini dia. Akulah kebangkitan. Dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Jadi di dalam kamus orang percaya tidak ada kematian. Kita hidup selamanya. Jadi cuman beda nanti hidup sekarang ini dan hidup yang akan datang. Itu aja saudara ya. Jadi ada saudara di dua fase kehidupan. Kehidupan di bumi menikmati kerjaan sorga. Dan kehidupan nanti di sana menikmati kerjaan sorga yang lebih daripada apa yang kita alami. Karena di sini kan masih ada campurannya kan. Kita masih ada di bumi yang fana ini saudara. Kalau di sana betul-betul dalam kemuliaan dan kekekalan. Nah di dalam, untuk apa lagi kebangkitan Yesus? Itu memberikan kemenangan bagi saudara. Dari 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Satu ayatnya tidak sampai di sana saya baca. Hai maut di manakah kemenanganmu? Hai maut di manakah sengatmu? Hai maut di manakah kemenanganmu? Hai maut di manakah sengatmu?
Karena itulah musuh yang paling ditakutkan. Yes, itu adalah musuh akibat pelanggaran yang paling besar. Karena semua manusia telah berbuat dosa dan upah dosa adalah maut. Musuh yang satu ini susah dikalahkan, saudara. Ya, makanya dikatakan, hai maut, di mana kemenanganmu? Karena dia sudah menang. Mulai dari Adam. Menang. Bahkan sampai Yesus mati di kayu salib. Imam kepala, imam besar dan ahli Taurat berpikir, iblis bersorak bahwa mereka sudah menang. Tapi sebaliknya, justru mereka sudah dikalahkan. Ya, hai maut, di manakah sengatmu? Sengatnya yang membuat sakit, saudara, seperti lebah. Ya kan? Lebah itu, saudara, kalau menggigit meninggalkan sengatnya. Dan ketika kita disengat itu memang sakit, tapi dia harus mengeluarkan energi untuk mengeluarkan racun dari tubuhnya. Dan ketika sengat itu masuk ke dalam daging kita, maka sebagian daripada perutnya itu juga isi akan keluar. Dan lama-lama lebahnya itu juga akan mati sendiri. Ya. Nah, dalam ayat 56, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Sengat maut itu adalah dosa. Jadi kalau nggak ada dosa nggak ada maut. Dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Nah, tapi syukur pada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sengat maut ialah dosa. Sekarang dosa sudah dihapuskan. Masih adakah sengat maut? Tidak ada lagi. Ya, nggak ada lagi sengat maut. Haleluya. Dosa sudah dihapuskan loh. Dosa masa lalu, dosa sekarang dan dosa yang akan datang. Oh, nggak banyak. Orang-orang teologi pasti marah ini. Enak aja, dosa yang akan datang sudah dihapus. Sudah. Dosa dunia malah bukan dosa orang Kristen. Dosa dunia. Dosa dunia sudah dihapuskan. Sekali untuk selama sudah dihapuskan. Cuma mereka percaya nggak menerima. Kapan terjadi? Ketika mereka menerima. Percaya dan menerima. Kan ada dua hal. Percaya dan menerima. Orang percaya tidak menerima. Percaya dan menerima. Itu harus satu paket. Banyak orang di gereja ini datang percaya tapi nggak menerima. Gimana mau menerima kalau nggak percaya? Aku udah terima tapi nggak percaya. Berarti yang diterima salah. Jelas. Berarti, oh salah ternyata. Ya udah pastilah pengajaran agama yang masuk. Jadi saudara ya. Jadi sengat maut ia adalah dosa, dosa sudah dihapuskan. Kuasa dosa hukum Taurat. Masih berkuasakah dosa? Hukum Taurat sudah digenapi. Sudah selesai. Bahkan lebih ekstrim, sudah dibatalkan. Sudah digenapi. Sudah gak berlaku bagi saudara. Berarti sengat dan kuasanya tidak ada lagi. Selesai. Makanya dikatakan dalam kitab Petrus, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Jadi kalaupun lebahnya itu di sini ribuan datang, sudah nggak ada sengatnya, nggak apa-apa, biarin aja dia. Coba nempel, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa nyengat, gitu dia. Jadi iblis itu nggak bisa ngapa-ngapain kita sebenarnya. Cuma banyak pendosa-pendosa jahat yang fokus kepada kuasa iblis. Padahal roh yang pada kita lebih besar dari roh apapun dalam dunia ini, nggak perlu lagi. Melihat saudara saja pun dia sudah, maaf Tuhan, salah alamat. Langsung dia bawa kirimannya kembali. Gak usah bayar. Iya saudara, itu kebenarannya. Jadi jangan kesadaran kita kepada iblis atau kepada dosa, kepada sengatnya. Tapi kepada kuasanya, kesadaran saudara adalah kepada pengorbanan Kristus yang sudah menyelesaikan itu. Dosa dunia sebesar apapun dihapus. Hukum Taurat yang tidak bisa dilakukan manusia telah digenapi, selesai. Dan kita telah menerima kemenangan oleh kebangkitan Kristus. Siapa yang menang? Yesus, bukan saudara. Yesus yang menang. Kita hanya menerima kemenangan. Itu makanya bersyukurlah. Kalau saudara yang menang berarti saudara berjuang. Ya, siapa yang berjuang? Yesus. Siapa yang menyelesaikan? Yesus, bukan kita yang menyelesaikan. Bukan kita yang bekerja. Dia yang bekerja. Saudara gak bekerja. Tapi Yesus yang sudah menyelesaikan pekerjaan itu, dia tinggal dengan saudara. Dia sekarang bekerja melalui saudara. Gitu loh. Kita sekarang bekerja. Tapi bukan kita, dia yang bekerja. Baik, masih ada 2 poin lagi dah. Kemudian Yesus bangkit itu apa saudara? Memberikan hidup yang kekal. Nah ini, banyak ini saudara menganggap mereka memiliki hidup yang kekal. Padahal tidak saudara ya. Aku udah melakukan menurut ajaran agamaku, maka aku ya insya Allah ke sorga lah gitu ya. Mudah-mudahan saudara. No.
Yesus memberikan hidup yang kekal kepada semua manusia. 1 Petrus, ya betul. 1 Petrus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Jadi saudara, lewat kebangkitan Kristus kita dilahirkan kembali. Karena kalau saudara nggak lahir kembali, saudara tetap dalam dosa, tetap di dalam Adam. Kita harus dilahirkan kembali kepada Kristus, lahir dari Kristus, lahir dari Roh. Kapan terjadi kelahiran kembali? Lewat kebangkitan, saudara. Jadi kalau tidak lahir kembali, jangan cuma, aku udah lahir baru, udah percaya dengan hati, mengaku dengan mulut. Tidak cukup sampai di situ pemahamannya, saudara. Jadi kita telah dilahirkan kembali untuk apa? Menerima hidup yang baru. Menerima hidup yang baru. Hidup yang baru tidak akan pernah terjadi tanpa kelahiran baru. Kalau orang gak lahir baru, saudara, itu kelihatannya baru cuma casingnya doang. Baru itu harus dari dalam. Maka terpancar keluar. Jadi untuk memberikan hidup yang baru, kita telah dilahirkan kembali itu meninggalkan manusia lama. Jadi sejarah lama kita di dalam Adam itu, saudara, berakhirlah dengan salib itu. Jadi di salib itu sudah berakhir, the end. Inilah masa laluku semuanya. Sejelek-jeleknya silahkan mau bongkar. Bongkar-bongkar habis-habisan kita di situ. Tapi sudah selesai di sana. Masa lalu kita sudah selesai. Berakhirlah di salib Kristus. Dan kemudian saudara, kita memulai hidup yang baru. Saudara punya histori. Ya, punya sejarah baru hidup kita di mana? Waktu kebangkitan Kristus. Nah, di salib Yesus harus mati. Semua masa laluku sudah selesai. Dan sekarang aku dikuburkan dan bangkit. Yes, memulai lembaran baru. Jadi semua apa yang kulakukan selama ini yang jahat dan yang baik sebelum salib itu sudah dihapus semuanya. Seperti tidak ada. Dan setelah saya bangkit, barulah dimulai lembaran baru dalam hidup saudara. Itulah lembaran pertama dalam hidup saudara. Dan selanjutnya lembar demi lembar yang akan kita lewati. Mari kita lihat sebentar. Sejarah lama adalah kehidupan yang lama. Sejarah lama saudara adalah kehidupan yang lama. Oke, PowerPoint-nya boleh munculkan. Menuju kepada kebinasaan. Ya, di dalam Adam cemar dan layu. Cemar, mau imam besar, mau ahli Taurat, mau pakaian apapun. Cemar dan layu di bawah pengajaran agamawi, dikendalikan nabi-nabi palsu dan masih makan dari buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat dan berakhir pada kematian. Inilah yang pakai baju merah tadi, baju ungu, darah, biru itu semuanya. Itulah mereka saudara. Masih tetap di sejarah lama karena gak percaya kebangkitan Yesus. Bagaimana mulai yang baru? Gak akan pernah terjadi. Sejarah baru saudara adalah kehidupan yang baru setelah kebangkitan Kristus. Hidup yang kekal. Saudara sudah menerima, kita dapat dan tidak dapat cemar. Tidak dapat cemar, tidak dapat layu. Hidup dalam kasih Kristus dan makan dari buah pohon kehidupan di dalam kerajaan Allah. Tidak cemar dan tidak layu. Jadi apa yang saudara kerjakan itu terdiri dari emas, permata. Bukan dari kayu, bukan dari rumput, bukan dari jerami. Jadi itulah hidup saudara yang baru. Hidup saudara yang baru itu berarti semuanya, bermakna semuanya saudara. Setiap yang salah itu dihapus, setiap yang melakukan seturut dengan kasih Tuhan itu akan tetap dipertahankan. Jadi semua kesalahan dianggap tidak ada ya. Next kita lihat lagi. Menjadikan kita menjadi murid Kristus. Inilah terakhir saudara. Jadi kita tidak hanya menerima kebangkitan ini dengan sukacita, betul kita bersyukur. Tapi di akhir daripada itu saudara dan saya menjadi murid Kristus. Karena murid Kristus itulah yang mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Ya. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Kita yang telah menerima hidup yang baru, kemenangan Kristus. Siapa yang bisa berdiri teguh? Mereka yang tinggal di dalam kasih Tuhan. Petrus ketika berdiri dia teguh bisa berjalan di atas air. Tapi ketika dia goyah, dia tenggelam. Berdiri teguh, saudara tinggal dalam kasih Tuhan. Hanya murid Kristus seperti Yohanes, murid yang dikasihi. Petrus, Filipus, Andreas semuanya masih goyang. Sampai akhirnya mereka bisa berdiri teguh saudara ya. Hanya Yohanes. Tapi akhirnya mereka semua jadi
kecuali Yudas ya. Nah jadi saudara berdiri teguh berarti saudara tinggal dalam kasih Tuhan. Jangan goyah, jangan terkontaminasi lagi dengan ajaran agamawi, dengan dusta para pendeta-pendeta itu, mohon maaf. Jangan lagi terima semuanya itu pengajaran demikian. Jangan sampai hanyut lagi tenggelam oleh arus dunia ini saudara ya. Jangan goyah. Jangan lagi menoleh ke kiri ke kanan. Tapi kok pendeta itu kan hebat. Gerejanya kan besar dan segala macam. Jangan lagi goyah. Berdiri teguh tetap di dalam kebenaran kasih Kristus. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Siapa yang giat itu? Ya murid. Muridlah yang berbelas kasihan. Muridlah yang melayani. Bukan soal panggilan. Mau jadi pendeta, mau jadi gembala, mau jadi penginjil. Namanya murid itu semua. Gak peduli apapun talentanya, apapun panggilan, apapun karunia-Nya. Semua menjadi murid berbelas kasihan. Dan dia merupakan kabar baik dan menjadikan orang-orang murid Kristus. Bukan murid gereja. Menjadi murid Kristus. Inilah kebangkitan Kristus bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menerima kebenaran yang sesungguhnya. Bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kami. Dan dibangkitkan karena pembenaran kami. Sekarang kami menerima kehidupan yang baru. Menerima kemenangan, iman kami tidak sia-sia. Kami menjadi murid-Mu Tuhan yang tetap tinggal di dalam kasih-Mu. Dan tidak terkontaminasi lagi dengan dusta mahkamah agama. Dengan pengajaran-pengajaran agamawi. Dan kami giat di dalam kasih Tuhan. Bukan kami tetapi kasih karunia Tuhan yang bekerja dalam kami. Sehingga banyak orang menjadi murid Kristus. Karena Tuhan pakai kami untuk memuridkan mereka. Terima kasih semua anak-anak-Mu diberkati. Mengalami kuasa kemenangan yang sempurna lewat kebangkitan Kristus. Kami bersyukur dan bersuka cita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.